Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan dampak sosial terhadap sistem komunikasi. Ya, pertama-tama saya ingin memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Kelompok 1, Alma Safira, Namira Resti, Raffi Darussalam, Safira Adinta, dan yang terakhir Vicky Amro. Sosial media. Sosial media adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial pada era sekarang ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Media sosial telah menjadi ruang di mana kita membentuk dan membangun hubungan, membentuk identitas diri, mengekspresikan diri, dan belajar tentang dunia di sekitar kita. Pengguna sarana media sosial saat ini telah berkembang begitu pesat seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, di mana kita dihadapkan kepada banyak pilihan untuk dapat menyampaikan atau mengakses informasi baik melalui media konvensional seperti media cetak maupun media elektronik. Dan yang paling berkembang adalah media sosial. Lahir media sosial menjadi pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran budaya, etika, dan norma yang ada. Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar, dengan berbagai kultur, ras, suku, dan agama yang beraneka ragam memiliki banyak potensi perubahan sosial. Dari kalangan usia, hampir semua masyarakat Indonesia memiliki media sosial sebagai salah satu guna memperoleh menyampaikan informasi yang ada. Dengan media sosial, semua pelaku sosial dapat ikut berpartisipasi dalam menciptakan, membagikan, dan menerima informasi dalam bentuk blog, website, jejaring sosial, forum, dan lain sebagainya. Informasi yang disampaikan melalui media sosial tidak hanya berlaku untuk satu orang saja. Satu topik yang menjadi trending topik di Twitter, misalnya, dalam waktu singkat, bisa tersebar hingga lintas negara dan mendapatkan ribuan bahkan jutaan tanggapan dari pengguna media sosial lain. Keberadaan media sosial memang dirasakan banyak manfaatnya, namun penggunaan media sosial yang tidak baik, misalnya menciptakan atau membagikan isi konten sosial media yang berisi penipuan, hoaks, dan sebagainya, akan menyebabkan timbulnya opini publik yang merugikan banyak pihak. Sistem komunikasi. Sistem komunikasi adalah sekelompok orang, pedoman, dan media yang melakukan suatu kegiatan mengolah, menyimpan, menuangkan ide, gagasan, simbol, lambang menjadi pesan dalam membuat keputusan untuk mencapai satu kesepakatan dan saling pengertian satu sama lain dengan mengolah pesan itu menjadi sumber informasi. Berikut dampak media sosial terhadap komunikasi. Dampak sosial media. Media sosial pada era sekarang ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kehidupan sehari-hari. Media sosial telah menjadi ruang di mana kita membentuk dan membangun hubungan, membentuk identitas diri, mengekspresikan diri, dan belajar tentang dunia di sekitar kita. Namun perlu diingat kembali bahwa seperti halnya teknologi pada umumnya, penggunaan media sosial tentunya mempunyai dampak bagi para penggunanya, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak negatif media sosial yang bisa muncul adalah berkurangnya kemampuan sosial, seperti berempati terhadap orang lain, dan tidak tahu cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Hal ini karena Anda akan lebih sering melakukan komunikasi lewat media sosial. Dampak positif dari penggunaan media sosial adalah sebagai media penyimpanan informasi yang sangat mudah menyebar melalui situs jaringan sosial. Komunikasi lewat media sosial dibandingkan bertatap muka. Ditambah di situasi pandemi seperti ini, media sosial menjadi cara yang aman untuk berkomunikasi dengan mengekspresikan diri.
Berikut contoh kasus positif media sosial. Dari viral di media sosial, Alwi kini luncurkan single Aisyah, Sahabat yang Hilang. Bocah bernama lengkap Alwiansyah merupakan anak usia 11 tahun asal Amamoto, Kolaka, Sulawesi Tenggara. Itu menjadi perhatian karena memiliki suara merdu ditambah dengan penghayatan yang terlihat jelas dan dari ekspresinya. Dalam kanal YouTube Denny Cagur TV, Basman mengaku iseng mengunggah video Alwi yang sedang bernyanyi dengan memperlihatkan ekspresi penuh penghayatan ke laman Facebooknya. Berawal dari keisengan pamannya itu yang mengunggah video bernyanyi Alwi ke media sosial, kini Alwi sudah dikenal banyak masyarakat Indonesia. Dan juga Alwi sudah tampil di berbagai stasiun televisi. Kini Alwi dibantu mantan drummer Kotak, Posan Tobing, untuk terjun ke dunia musik dan hiburan tanah air. Di bawah naungan manajemen Accent Entertainment dan label musik Accent Record, Alwi mengawali karya dalam industri musik tanah air dengan meluncurkan lagu Aisyah Sahabat yang Hilang. Video klip tersebut diunggah di kanal YouTube Accent Entertainment dan telah ditonton hampir 1 juta akun dan disukai oleh 69.000 pengguna YouTube. Selain memiliki suara yang bagus, Alwi sendiri mengidolakan Bunda Rita Sugiarto karena ia memiliki suara yang sangat bagus dan lihai berpetualang dengan nada-nada tinggi. Tak hanya tampil di televisi, Alwi kerap diajak kolaborasi di YouTube. Alwiansyah rupanya tak hanya pandai bernyanyi saja, namun ia juga pandai mengaji. Ia bahkan pernah menjuarai lomba bacaan Al-Quran di kampung halamannya. Nah, peran media sosial di sini sangatlah menguntungkan bagi Alwi, karena lewat ketidaksengajaan pamannya yang membuat Alwi viral itu. Contoh kasus negatif media sosial. Contoh kasus yang kita ambil adalah video asusila yang viral diduga mirip artis Gisel Anastasia yang tengah menjadi trending topik di Twitter beberapa waktu lalu. Karena kasus asusila tersebut hingga menjadi bahan perbincangan netizen, Gisel mengaku merasa sangat kesal lantaran dalam video tersebut Gisel disebut sebagai sang perempuan dalam video berdurasi 19 detik itu. Namun menurut Gisel sendiri wajah sang perempuan tidak mirip dengannya. Tapi mulai dari gaya rambut hingga baju yang dipakai oleh perempuan dalam video tersebut itu mirip dengannya. Oleh karenanya polisi terus memeriksa kasus video asusila ini. Meski masih sedikit kesulitan dengan pemeriksaan video, polisi mengaku adanya indikasi kesamaan wajah Gisel dengan perempuan yang ada dalam video. Dari video berdurasi 19 detik yang menyebar di Twitter memperlihatkan sosok wanita yang diduga mirip dengan Gisel sedang melakukan adegan asusila. Di sisi lain, Komisi Nasional Perlindungan Anak langsung meminta kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan lagi, sebab dari 3 juta orang yang menonton, 52%-nya adalah anak-anak di bawah umur 17 tahun. Dan mayoritas pengguna media sosial adalah anak-anak di bawah 17 tahun. Dari 189 juta pelanggan internet di Indonesia telah ditemukan data bahwa 45 juta pelanggannya mengakses tayangan pornografi. Entah bagaimana anak memperoleh video asusila tersebut lalu mendistribusikannya ke sesama media sosial. Pungkasnya, di sini kita bisa tahu bahwa banyak sekali dampak negatif dari media sosial. Sekian video presentasi dari kelompok 1 tentang dampak positif dan negatif media sosial. Media sosial bisa menguntungkan dan merugikan penggunanya. Jadi gunakanlah media sosial dengan baik dan bijak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.